Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bim Pangestu, NPM saya A1A022053. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama materi tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah 1. Pemimpin, 2. Yang dipimpin, 3. Adanya proses mempengaruhi, 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, A. Pengertiannya tentang kepemimpinan, B. Nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, C. Cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, D. Pengalaman dalam kepemimpinan, E. Pandangan seseorang tentang manusia. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. 5. Faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan yang keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. 1. Teori orang terkemuka, Gradman Theory. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. 2. Teori lingkungan, Environmental Theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. 3. Teori pribadi dan situasi atau Personal Situation Theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. 1. Perangai atau sifat pribadi pemimpin. 2. Sifat dari kelompok dan anggota. Dan yang ketiga, kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. 4. Teori interaksi dan harapan atau Interaction Expectation Theory. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu 1. Aktivitas, 2. Interaksi, dan 3. Sentimen atau harapan. 5. Teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Di antara tokohnya adalah Likert. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang saling berhubungan, di mana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan dan nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Ashmenry mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholders. 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau profesional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara.
E. Fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan 5. Fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Martin, ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu menurut Martin, ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, yaitu 1. Memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. 3. Senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. 4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. 5. Mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. 6. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. G. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan 10. Manajemen yang mengutamakan praktik. H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. 1. Tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan, kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri, pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Itulah materi tentang kepemimpinan sekolah efektif. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.